Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang terbaik untuk seluruh manusia. Di kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali kajian kita tentang adabul isyrah, adab-adab pertemanan, adab-adab persahabatan, yang mana kita lanjutkan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Ad-Darain. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita ampunannya dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan kita istiqomah di atas agamanya dan di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan dari pembahasan tarkul hasad, meninggalkan hasad. Itu hendaknya seorang yang muslim, seorang mukmin yang bersaudara meninggalkan dari perkara-perkara hasad. Terdahulu telah kita membahas tentang adillah, dalil-dalil tentang hasad baik dari Al-Quran maupun Sunnah, dan telah kita sampaikan dari sebagian asar daripada apa? Ucapan para ulama. Uktubu ya ikhwah, tulis faedahnya, nanti ada pertanyaan insyaallah. Kita ketahui bahwasanya hasad itu sesuatu yang benar-benar hal yang dicela, sesuatu yang dibenci. Bahkan hasad ini kita disuruh untuk berlindung dari sifat ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hasad ketika dia hasad. Didefinisikan oleh para ulama, hasad itu, kata para ulama, qala al-Jurjani rahimahullah taala, al-hasad tamanni zawalun ni'matil mahsud ilal hasid. Hasad itu menginginkan zawalan ni'mah, menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang yang dihasati kepada orang yang hasad. Ya. Jadi orang yang hasad itu menginginkan
kenikmatan yang ada pada yang orang dihasati itu hilang padanya. Ini ada marotib, nanti kita akan sebutkan tartib tingkatan hasad. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Bada'iul Fawaid, itu hasad ada 3 tingkatan. Tapi Syekh Al-Jibrin rahimahullah taala itu menyebutkan hasad itu sampai 5 tingkatan. Yang dikatakan hasad, atau 4 atau sampai 5 tingkatan. Nah, atau dalam definisi lain dikatakan al-hasad tamanni zawala ni'mati anil mun'im alai. Al-hasad itu menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang diberikan kenikmatan atasnya. Ya, siapa saja yang diberikan kenikmatan, kita menginginkan mudah-mudahan mobil barunya rusak. Ya. Atau dia menginginkan dia tidak bisa seperti itu, harusnya saya. Ya. Atau dia mengatakan dia itu sebenarnya tidak cocok jadi seorang pemimpin, antum yang cocok. Ini hasad semua ini. Ini jenis-jenis hasad. Antum tidak cocok jadi pemimpin, harusnya dia sebenarnya tidak cocok jadi pemimpin, antum saja. Nah, ini semua ini adalah hasad. Karena 5 marotibnya, hasad itu 5 tingkatannya. Kalau yang hasad yang bagus itu, Masya Allah, dia jadi pemimpin, kayaknya saya juga mau seperti dia, tanpa menginginkan kehilangan nikmat tersebut dari orang yang dihasati. Atau Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutkan, qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah itu mengatakan, kullu ahadin yumkinu an turdihi illa al-hasid fa innahu la yurdihi illa zawala ni'matik. Ibnu Jauzi mengatakan, ahli hikmah itu mengatakan setiap orang itu dia mungkin untuk dia meridainya, kecuali orang yang hasad. Hasad itu sulit untuk ridho. Orang hasad itu sulit sekali untuk ridho. Ketika ada temannya mendapatkan kebaikan atau ada temannya kembali kepada yang hak, dia tidak ridho kalau temannya kembali kepada yang hak karena musuhnya. Nah, itu timbulnya. Karena hasad ini nanti hasilnya disebabkan karena permusuhan. Tidaklah terjadi hasad kecuali dia ada permusuhan, ada dengki, ada sesuatu yang dia benci. Maka hasil daripada hasad itu, hasil dari benci, hasil dari permusuhan itu adalah hasad. Itu hasilnya. Fa innahu la yurdihi illa zawala ni'matik. Karena orang yang hasad itu tidak akan pernah ridho kecuali kenikmatan itu hilang darimu. Misalnya dia belum menikah, ada orang istrinya 4, Masya Allah. Dia bilang, ini mentang-mentang orang kaya istrinya 4. Ya. Terus dia mengatakan, tapi biarlah dia istrinya 4, dia tidak belajar. Ini juga hasad. Ini orang ini hasadnya luar biasa. Hasadnya luar biasa orang ini. Ini hasad yang sangat dicela. Karena benar-benar setelah dia ghibah, karena hasil buah daripada hasad itu ghibah. Hasil buahnya. Benci, kemudian dendam, benci, dendam, hasad, ghibah. Terakhirnya itu. Bahkan hasad itu bisa jadi dia akan membunuh. Karena ain wal hasad itu sama. Yastadikan fi ba'dil umur. Dia berserikat menyatu pada satu perkara. Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu menyebutkan di Bada'iul Fawaid. Nanti kita sebutkan di sini. Ana tidak mau kita cepat-cepat pembahasan ini karena pembahasan ini sangat penting sekali. Itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan
persamaan dan perbedaan antara hasad dan ain. Nanti juga dia sebutkan persamaan antara sihir dan hasad. Sihir dan hasad. Itu luar biasa sampai segitunya. Sihir dan hasad. Makanya dia disebutkan apa? Disebutkan kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nafasat ini apa? Tukang sihir toh. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu digandakan dengan hasad. Itu sama-sama memudaratkan. Sedikit kasih faedah bahasanya kenapa kok sihir itu dan hasad itu sama. Karena sihir itu dia kalau ketika sudah dari mudarat daripada sihir, karena sihir ini kan minta bantuan kepada jin. Maka syaitan itu memberikan waswas. Dan waswasnya jin itulah sihir. Dan manusia memberikan waswasnya dengan apa? Dengan hasad. Dengan hasad. Nah, ini harus antum perhatikan ini ya. Ini penting sekali. Masya Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala benar-benar membahas permasalahan yang sangat bagus sekali di Bada'iul Fawaid. Di kitab Bada'iul Fawaid. Qala Al-Haythami rahimahullah ta'ala fi Zawajir, beliau mengatakan al-hasad min nataij al-haqdi wal haqdu min nataij al-ghadab. Hasad itu dari hasil apa? Benci. Dari hasil benci. Hasad itu dari hasil dengki, benci. Sementara dengki, benci itu hasilnya dari marah. Marah dulu, baru benci, baru hasad, baru ghibah. Rentetannya bahayanya kalau orang suka marah ya. Apalagi kalau marahnya apa? Marahnya yang lebih parah kalau sama-sama dia kajian Ahlus Sunnah. Gurunya ini dia tidak belajar di guru ini. Oh itu apa guru itu? Ini gurunya yang satu padahal sama-sama Ahlus Sunnah. Allah musta'an. Itu guru hebat sekali. Pintar retorika. Apa guru tidak bisa retorika dia? Dia menjelaskan cuma itu saja. Ya biarkan saja. Itu antum tidak punya urusan itu. Nah, ini adalah hasad yang berbahaya. Nah, kita akan terangkan maratibnya nanti insyaallah. Biar kita dapat semua apa? Dapat semua. Apa yang kita dapat faedah daripada hasad ini biar kita bisa amalkan. Karena hasad itu min sifatil munafik. Ketahuilah ya ikhwah, hasad itu min sifatil munafik. Sifatil khasilil munafik. Dia adalah sifat khusus sebagai seorang munafik. Kalau dia sudah jadi sifat khusus, maka tidak ada lagi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka itu hasad kepada manusia, yaitu manusia di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya, yaitu dari kenabian. Mereka hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebabnya apa? Syariat Nabi yang terakhir tidak turun dari kalangan mereka, dari Bani Israel, dari orang Yahud. Ini yang jelas dari ayat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Imam Ibnu Qayyim menerangkan, kata beliau, wa aslul hasad huwa bugdu ni'matillahi ala mahsudi wa tamanni zawalaha. Asal daripada hasad itu adalah benci dari nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang dihasati. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan karunia kepada orang tersebut, maka dia benci terhadap orang tersebut. Ini sudah adanya kebencian terhadap dia, itu sudah hasad. Adanya kebencian terhadap orang tersebut itu sudah hasad. Yang lebih parahnya lagi, kalau dia menginginkan kenikmatan tersebut hilang darinya. Ini lebih parah lagi hasadnya. Kata para ulama, al-ma'siyah, para ulama mengatakan, awalu ma'siyatin usiyallahu biha fis sama' hasada iblis li Adam. Pertama kali maksiat, pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di langit, itu hasadnya iblis kepada Adam. Pertama kali, awwalu ma'siyatin usiyallahu biha hasada iblis li Adam. Pertama kali maksiat yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di atas langit adalah hasadnya iblis terhadap Adam. Makanya hasad ini minatait min sifatil iblis. Dia hasad daripada sifat iblis. Kemudian wa fil ardi hasadu Qabil Habil. Dan di bumi pertama kali maksiat yang dilakukan, yang terjadi di bumi ini, yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di bumi adalah hasadnya Qabil terhadap Habil. Masya Allah, berat ya. Itu ya. Tapi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bad'u dzambi al-kibr. Dosa pertama kali itu kesombongan. Dosa pertama kali itu kesombongan. Tapi maksiat yang dimaksiati Allah Subhanahu wa taala di langit adalah hasad. Di bumi juga hasad. Hasadnya Qabil terhadap Habil. Tapi awal dosa adalah kesombongan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada apa? Iblis. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ayat suratul Baqarah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus bukan itu ayatnya, yang selanjutnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, sujudlah kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat dan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Mereka sujud illa iblis, kecuali iblis. Illa iblisa. Terus wastakbara wa kana minal kafirin, dan dia sombong. Itu dosa pertama kali, kesombongan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam surga. Menjamin orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam surga, itu sudah pasti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu siapa yang hafal hadisnya? Astagfirullah. Semua orang masuk ke dalam surga kecuali illa man aba.
kecuali orang yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang masuk, siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam. Siapa yang tidak taat, maka dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian dilanjutkan dengan hadis yang lain, apa yang berkenaan dengan kibir? La yadkhulul jannah man indahu fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, meskipun itu sebiji sawi. Apa kibir itu? Batarul haq wal ghamtun nas. Batarul haq, meremehkan manusia. Batarul haq, menolak kebenaran. Itu diterangkan tadi, yang menolak kebenaran apa? Tidak taat kepada Allah, dan wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Itu menolak kebenaran. Siapa yang taat kepada Nabi, maka dia masuk surga. Siapa yang tidak taat kepada Nabi, enggan, maka dia menolak kebenaran. Kemudian batal haq wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ghamtun nas ini kibir. Jadi kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu perhatikan ya ikhwah, ini benar-benar ini faedah luar biasa. Jadi kita harus, asal dari dosa ini ternyata kesombongan. Maksiat pertama kali dimaksiati adalah hasad. Kemudian hasad juga yang terjadi di bumi maksiat adalah hasad juga. Itu adalah hasad juga. Maka kata Al-Khattab Ibnu Numair As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dia mengatakan al-hasad itu majnun. Hasad itu seperti orang gila. Iya, hasad itu seperti orang gila. Li'annahu yahsudul hasan wal qabih. Kenapa dia seperti orang gila? Karena hasad itu dia menyukai perkara yang baik dan perkara yang buruk. Orang gila kan perkara baik, perkara buruk dia suka. Ada orang yang begini, ada orang yang melakukan kemaksiatan, dia hasad terhadap orang yang melakukan kemaksiatan. Ada yang melakukan ketaatan, dia hasad terhadap orang yang melakukan ketaatan. Ada orang yang diberikan rezeki yang baik, dia hasad kepada orang yang diberikan rezeki yang baik. Ada orang yang diberikan rezeki yang berlimpah dari hasil haram, dari hasil judi, dari hasil riba, dia pun hasad dari itu. Maka hasad itu adalah majnun. Hasad itu gila. Atau seperti orang gila hasad itu. Karena semuanya dihantam. Yang jelek dan baik, dia tetap hasad padanya. Nah, itulah disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Ini masih definisi-definisi yang Anda sampaikan sama antum. Nanti kita akan terangkan. Kita pelan-pelan ya ikhwan. Ana betul-betul ingin kita sama-sama memahami. Terutama kita yang menyampaikan ini benar-benar harus memahami. Karena hasadnya seorang yang menyampaikan ilmu itu lebih tinggi hasadnya sebenarnya. Hasadnya seorang alim itu lebih tinggi. Para ulama a'imah itu lebih tinggi hasadnya. Tidaklah hasadnya kepada mereka kecuali terhadap orang yang sesamanya. Kalau terhadap ahlud dunia itu tidak sedikit. Hasadnya para penuntut ilmu itu lebih tinggi hasadnya. Maka itu lebih berbahaya. Nah, sudah dulu ya atau 7 menit. Iya, kita pertanyaan insyaallah. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala? Ini ada satu-satu ya? Satu pasang. Mungkin yang di belakang dulu. Yang di balik hijab dikasih enggak? Yang di balik hijab. Hah? Iya. Yang di balik hijab. Nanti
Apa yang sebutkan apa ucapannya Imam Al-Haythami. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Haythami. Naam. Itu yang untuk di belakang, di balik hijab. Coba sebutkan maksiat pertama kali yang terjadi. Orang tua atau dikasih orang tua yang belum dapat hadiah? Oh, Masya Allah. Apa ini gantungan nih? Yang belum dapat hadiah? Hah? Coba bapak-bapaknya dulu deh. Siapa tahu bapak-bapaknya mau. Yang belum dapat hadiah? Saya mau yang di belakang. Ya. Hah? Ya. Yang Allah dimaksiatin. Terus? Itu di mana? Nah, terus dosa pertama kali? Hah? Kesombongan, al-kibar. Antum mau yang mana ini? Yang ini atau yang ini? Oh. Bukan, yang saya maksud itu ucapannya Al-Haythami. Hasad hasil dari apa? Itu yang saya maksud. Bisa hasad hasil dari apa? Bukan maksiat pertama kali adalah hasad, bukan. Ucapan Al-Haythami rahimahullah ta'ala, enggak, bukan antum. Itu hasad hasil dari apa dan apa dan apa. Nah, ayo yang mana? Antum mau yang mana? Ini atau yang ini? Hah? Iya. Apa dari ucapannya tadi ini? Al-Khatib Ibnu Numair As-Sa'di. Yang belum. Apa ucapannya Al-Khatib Ibnu Numair As-Sa'di? Antum saya. Antum belum? Itu yang di sana. Belum. Apa ucapannya Al-Khatib Ibnu Numair As-Sa'di? Hah? Bukan itu. Bukan itu. Sudah. Belum pernah. Iya, coba. Hasad itu seperti kegilaan. Orang gila, nah. Hah? Iya. Dia itu hasad kepada perkara yang baik dan perkara yang buruk. Nah. Fadhal. Hah? Yang mana? Mau yang khair insyaallah. Apa definisi hasad? Ya, coba. Apa definisi? Sudah pernah dapat hadiah? Yang belum? Ya. Apa definisi? Saya tidak dengar.
Tangannya di bawah. Hah? Kenapa? Apa itu hasad? Nah, Hasan. Cuma tidak ada pilihannya. Bagus ini, Masya Allah. Kemudian ayat yang tadi disebutkan, apa ayatnya? Antum itu samping tiang, belakang tiang antum. Bukan itu. Belakangnya itu. Yang hijau. Apa dia ayatnya coba? Lah, bukan. Tentang hasad. Bukan. Yang belum. Antum, cepat. Sudah azan, cepat. Bukan itu, yang satunya lagi. Ayo, cepat. Bukan. Ayo, siapa? Ayo, masih ada, cepat. Hasadnya orang Yahudi terhadap Nabi. Ayo, antum. Ayo cepat. Iya. Ayatnya. Mana yang lain ini? Ayo yang di belakang. Di belakang hijab, apa ayatnya tadi? Hasadnya orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo cepat, siapa yang ini? Asal dari hasad apa? Hah? Asal dari hasad yang disebutkan Ibnu Qayyim. Asal munafik, saya tidak pernah sebutkan munafik. Antum di belakang. Bukan. Hah? Hasil dari hasad adalah? Iya, coba Pak. Enggak, sudah. Sedangkan hasil dari benci adalah marah. Bukan. Maksud anak asal hasad. Asal dari hasad, bukan hasil. Asal dari hasad. Marah apa? Marah apa? Marah. Marah. Ayo, ya. Anda sudah antum. Yang kecil. Oke. Ayo yang merah. Ayo siapa yang hit? Coba antum sudah pernah dapat hadiah? Sudah pernah, jangan. Antum. Ayo. Sudah pernah dapat hadiah ini? Sudah pernah kan? Ya, antum. Ayo. Sudah. Ayo. 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 Kenapa? Iya, antum coba. Hasad itu asalnya dari benci. Dan benci itu asalnya dari marah. Asal. Marah terhadap Pencapaian yang seseorang.
Marah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu, biar enggak apa-apa. Ayat terakhir. Siapa pengarang kitab ini? Siapa pengarang kitab ini? Siapa pengarang kitab ini? Muhammad Abu Barakat Abu Bakar Muhammad Ayo, Fadal. Yang di belakang tidak ada jawabannya. Tidak ada kertasnya, ada kertasnya. Tidak, sudah ini. Ada hadiahnya. Tidak ada kertasnya ya. Satu lagi. Sebutkan hadis tentang sombong yang tadi. Hah? Ayo. Terus. Sebutkan hadis tentang sombong. Enggak, lafadznya. Ayo, antum di belakang. Terus yang satunya, yang sombong. La yadkhulul jannata. Yang belum, antum belum. Jawab. Ayo. Ayo cepat, hafal hadisnya. La yadkhulul jannah, lafaz Arabnya. Antum sudah pernah dapat hadiah? Yang belum? Ayo terakhir. Sudah, ayo hadisnya. Hadisnya. Ma ma'na kibar? Ahsan. Hadis itu sangat mulia ya kedudukannya. Jadi kalau bisa antum hafal, ayo fadhil silakan. Mulia sekali kedudukan hadis tersebut. Kalau bisa itu dihafal. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.